spesifikasinya sih saya nggak seberapa ahli ya, tapi kan ini berdasarkan pengalaman saya saja. Menurutnya Bang Nopri lah ya. Nah ini kita bicara ciri atau ciri khusus tilang yang cocok, tilang yang bagus atau tilang yang jos untuk dijadikan pikat itu ada beberapa indikator sih. Itu yang pertama, untuk pikat itu yang paling banyak digemari. Kalau saya pribadi yang saya paling banyak suka itu yang pertama pikat yang pastinya laki-laki. Kita pastikan tilang itu laki-laki ya. Bukan berarti yang perempuan nggak jadi pikat, tetap jadi, tapi kalau bicara keunggulan tetap yang laki-laki di atas gitu kan, unggul gitu. Jadi kalau laki-laki dia di atas ya, Ya pengaruh kan? nah iya. Kemudian yang keduanya itu ciri-ciri fisik. Oke. Nah, ciri-ciri fisik itu kita bagi-bagi lagi. Itu yang pertama kita lihat dari posturnya tinggi badannya. Nah tinggi badannya boleh dilihat ya. Nah ini salah satu pikat ketilang andalan saya ya. Ini saya beri nama Sugeng. Oh, Sugeng namanya Mas. Ya. Teman-teman bahari. Nah, dia takut kamera ya. Ini Dia takut namanya, kamera. menurut narasumber kita ini diberi nama Sugeng. Nah, Sugeng. Kayak nama cowok yang maco bener. Nah, gitu. Jadi Sugeng ini kurang lebih usianya udah 4 tahun. Ini cukup andalan saya ya, cukup memuaskan. Ini rata-rata semua spesifikasinya ada pada burung ini. Ya kita lihat ini karena dia takut kamera ya, dia nggak berdiri. Ini kakinya panjang, udah di zoom kakinya panjang ya. Nah, kalau bukan berarti ada salah satu beberapa burung ketilang yang kakinya pendek ya, itu kurang bagus untuk dijadikan pikat. Dia punya kelemahan tersendiri ya. Kemudian jari-jarinya panjang seperti ini lihat. Dia punya jari-jari panjang seperti ini. Betul sekali ya. Karena banyak juga burung kutilang itu yang punya jari pendek-pendek dia. Nah itu kurang bagus. Dia punya kelemahan tentunya. Nah itu untuk kaki. Kemudian kita lihat bentuk fisiknya lagi. Nah dia panjang, dia punya postur panjang. Oke, jadi posturnya lebih panjang Ya, begitu ya teman-teman ya. panjang. Ada juga yang membahu itu bagus, tapi dia punya agak sedikit perbedaan. Yang membahu itu bagus, tapi dia gampang lelah, ada dia. Memang dia punya suara kelebihan dari sisi suara, kemudian permainan juga dia punya kelebihan, tapi dia gampang lelah. Jadi dia suaranya vokalnya lebih dor gitu. Nah, kalau yang membahu, kalau yang panjang itu vokalnya biasa saja, tapi dia bisa tahan seharian. Oh jadi ketahanannya ya. Itu berdasarkan pengalaman saya ya, karena saya udah berkali-kali punya ini. Kemudian yang ketiga dia paruh. Nah, paruh dan bentuk kepala. Diusahakan cari bentuk kepala yang dia agak membelah seperti itu. Dia di jidatnya itu agak membelah, walaupun sedikit agak membelah. Kemudian paruhnya kalau bisa yang agak besar, yang Bengkok, yang agak bengkok gitu kan. kandung bengkok ke bawah. Tapi iya. ya gitu. Nah burung yang seperti ini rata-rata dia punya kemampuan tarung. Dia punya kemampuan tarung yang tangguh. Bukan berarti yang paruh kecil atau yang biasa sih bukan nggak bagus, tapi dia bagus. Tapi rata-rata yang punya paruh seperti ini dia punya kemampuan tarung yang lebih. Dia nggak gampang down. Begitu ketika diserang sama yang liar, dia nggak gampang down. Jadi mentalnya agak sedikit lebih porsinya begitu ya. Ya gitu. Sebenarnya semuanya bagus, mau paruhnya lurus, mau paruhnya kecil, mau paruhnya gimana pun macam bentuknya bagus. Cuman rata-rata berdasarkan pengalaman saya yang punya paruh agak membengkok besar itu punya vokal besar, punya mental besar gitu. Dan dia nggak gampang down ketika dia bertarung gitu. Nah kemudian siapa lagi ya? Nah yang keempat itu masalah usia itu nggak bisa dianggap sebelah mata ya. Nah usia yang mapan itu rata-rata untuk pikat kutilang itu sudah di atas 2 tahun. Oh ini di atas 2 tahun ya. Kenapa di atas 2 tahun? Karena kutilang di bawah umur 2 tahun dia memang, misalnya dia punya dasar, dia kutilang bagus itu kan, dia punya mental, punya vokal, punya permainan yang bagus.
Tapi kalau usianya belum mapan, masih di bawah 2 tahun, itu kekurangannya itu ketika dia mengalami perseteruan atau pertarungan dengan tilang di alam bebas, dia merasakan sakit, disitulah mentalnya turun dan susah untuk bangkit lagi. Bahasa di sininya nge-gym ya. Iya, Down ya. down gitu. Ya makanya standar usia untuk kutilang mapan itu 2 tahun ke atas. Kenapa dipilih 2 tahun ke atas? Sekali lagi saya berdasarkan pengalaman saya, itu kutilang yang udah usia 2 tahun ke atas, ketika dia merasakan agak sedikit sakit, berbenturan atau bertarung, kemudian merasakan lelah, dia akan traumanya itu bisa lebih sedikit gitu. Lebih sedikit, kemudian mentalnya itu tidak gampang rusak begitu, tidak mudah down gitu. Artinya untuk kutilang yang di atas usia 2 tahun itu sangat mudah kita untuk mengelola mentalnya gitu. Oke, Master Suhu, Nofri. Barangkali ada ciri-ciri dari bentuk ekor atau ada jenis yang lain, ada jenis kutilang yang lain. Ada untuk ekor ya. Nah, ekor itu rata-rata panjang ekor kutilang itu rata-rata 6 sampai 7 cm ya. Itu ada bentuk ekor kutilang yang melidi. Kalau bahasa melidi itu dia, kalau jumlah sih sama. Semua kutilang itu jumlah ekornya sama. Kalau nggak salah itu kurang lebih 18 atau 20 gitu kan. Tapi dia seolah-olah hanya satu gitu. Hanya satu. Jadi dia mengecil lah ya. Mengecil, dia menyatu gitu. Dan ada juga yang mengembang. Dan itu nggak masalah itu. Nggak masalah itu. Barangkali ada perbedaan dari permainan. Kalau yang melidi tadi bagaimana, terus yang mengembang bagaimana? Kalau yang melidi itu rata-rata dia sekali lagi Garuda barangkali. ya dia lebih suka mengangkat sayap, kemudian apa namanya ini kita bicara magic ya, bicara mitos ya, tapi saya nggak tahu kebenarannya. Kalau yang ekornya melidi itu lebih mudah untuk mendatangkan burung liar. Oh gitu ya. Nah gitu. Kemudian kalau untuk yang mengembang tadi sama saja tergantung hokinya gitu. Kalau yang mengembang itu dia punya punya permainan yang lebih agresif biasanya. Agresif ya. Lebih agresif. Dia ketika kita rantingkan di alam bebas itu dia agresif gitu. Terbang sana terbang sini, kemudian kalau bahasa sini yang mainkan sayap itu ngeprak lah gitu. Ngeprak. Sebenarnya sama saya sih kalau untuk identifikasi ekor nggak masalah juga. Tapi yang paling penting tadi bentuk kaki, bentuk paruh, bentuk badan juga. Nah itu saja. Oke, jadi teman-teman untuk masalah mengenai tema kontennya itu di dunia pertanian ya. Teman-teman juga boleh tinjau ke channelnya Nofri TV.